Pandemi COVID-19 membuat nilai restrukturisasi kian menanjak. Hingga 4 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan mencatat restrukturisasi kredit perbankan sebesar 977,1 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Keperbankan OJK Heru Kristiana menyatakan jumlah itu menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jumlah restrukturisasi kredit perbankan hingga awal Januari 2021 terdiri dari 7,5 juta debitur berbagai daerah di 101 bank. Mayoritas debitur yang mendapat restrukturisasi kredit adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 77% atau 5,8 juta UMKM. Sedangkan untuk debitur non-UMKM hanya 23% dari total keseluruhan. Heru menyatakan restrukturisasi ditujukan untuk memberikan keringanan kepada bank maupun debitur di masa pandemi COVID-19. Namun Otoritas Jasa Keuangan juga terus memantau kekuatan perbankan dalam membentuk cadangan kerugian penurunan nilai serta menjaga likuiditas. Berganti tahun, cadangan minyak Indonesia kian menipis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan umur cadangan minyak bumi di tanah air saat ini hanya tersisa 9,5 tahun lagi, dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru. Sementara umur cadangan gas bumi Indonesia hanya tersisa 19,9 tahun. Saat ini menurut Arifin, cadangan minyak bumi nasional sebesar 4,17 miliar barrel dengan cadangan terbukti sebanyak 2,4 miliar barrel. Sementara cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik dengan cadangan terbukti 43,6 triliun kaki kubik. Arifin menyatakan saat ini tingkat produksi minyak bumi pada level 700.000 BOPD dan gas sebesar 6 BSCFD. Ia menyatakan upaya untuk meningkatkan lifting ini antara lain program eksplorasi dan memanfaatkan sumur-sumur yang bisa dikembangkan. Pemerintah pusat menargetkan pemerintah daerah bisa membantu dana untuk program vaksinasi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kas pemerintah daerah dapat menyumbang 15 triliun rupiah untuk pelaksanaan vaksinasi di tingkat daerah pada tahun ini. Alokasi tersebut dikhususkan untuk eksekusi vaksin melalui sumber daya, koordinasi dan pengelolaan berbagai fasilitas kesehatan daerah. Rencananya, distribusi dan handling ke fasilitas kesehatan maupun pengamanan dan ketertiban umum pelaksanaan vaksinasi juga akan dibiayai melalui dukungan pendanaan Pemda. Bendahara negara itu menjelaskan program vaksinasi COVID-19 membutuhkan anggaran lebih dari 74 triliun rupiah yang sebagian akan dipenuhi melalui APBN. Namun Sri Mulyani menyatakan kas negara tak akan bisa memenuhi kebutuhan dana vaksinasi. Keterlibatan Pemda melalui alokasi anggarannya sangat dibutuhkan untuk vaksinasi gratis. Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank hasil penggabungan Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah menargetkan bisa menjadi Bank Umum Kelompok Usaha atau Buku 4. Artinya, Bank Syariah Indonesia membidik bisa mencapai permodalan di atas 30 triliun di 2022. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Heri Gunardi mengatakan, kenaikan modal inti itu bisa dicapai tak lama setelah merger rampung. Menurut Heri, dengan penggabungan BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah akan bisa meraih modal senilai 20,4 triliun rupiah dan sisanya untuk mencapai 30 triliun rupiah sebagai syarat jadi Bank Buku 4 akan dilakukan dengan rights issue. Bank Syariah Indonesia juga ditargetkan bisa masuk ke jajaran 10 besar bank syariah di dunia. Sebagai salah satu negara yang berhasil tumbuh positif di 2020, China juga kebanjiran dana asing. Hingga November 2020, investasi asing yang masuk ke negeri tirai bambu mencapai 129,47 miliar dolar Amerika. Selisihnya tidak terlalu banyak dibandingkan hasil full year 2019 yang mencatatkan investasi asing sebesar 138,13 miliar dolar. Di pasar keuangan, perusahaan investasi Macquarie memperkirakan investor asing menggandakan lebih dari 2 kali lipat pembelian obligasi China dengan rekor arus masuk 1,1 miliar yuan di tahun lalu.
Sementara di properti, manajer properti JLL menyebut investor asing masuk di lebih dari sepertiga kesepakatan real estate komersil di ibu kota Beijing. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.